Woyo gengsis, pada mau sehat dong tentunya. Eksis habis kali ini akan ngasih yang sehat-sehat buat gengsis. Yuk, saatnya minum susu. Hai. Ngomongin soal susu, emang gak ada habisnya geng. Selain diminum, ternyata susu bisa dijadiin olahan camilan. Wah, enak banget. Daripada keburu ngiler, langsung aja nih, kita buat gengs. Eksis habis akan bikin tortilla susu gengs. Lanjut. Pertama, tumis dulu bawang bombay, jamur, beef bacon, and ayam. Setelah itu, masukin deh si susu segar. Lalu aduk sampai mengental, gengs. Next, siapin kulit tortilla yang udah kita panaskan. Masukin deh isian tadi yang udah ditumis. Nah, kalau udah, lipat-lipat deh. Jadi setengah lingkaran gini, gengs. Sips, panaskan minyak. Taruh tortilla di atas penggorengan. Goreng. Kemudian angkat dan dinginkan. And the last is, potong tortilla jadi 4 bagian, gengs. Kalau mau mantap lagi, tambahin sayuran biar makin ciamik. And this is tortilla fresh milk eksis habis. Untuk rasa, nggak perlu diragukan lagi, geng. Pasti bikin ketagihan. Yummy! Hahaha. Gengsis, gak ada salahnya dong kalau kita berkunjung ke salah satu peternakan penghasil susu sapi. You know, gengs, peternakan ini bisa menghasilkan susu sampai 1000 liter per hari dari 500 ekor sapi. Widih, keren. Gengsis, pemerahan susu sapi di sini biasanya dilakukan 2 kali sehari, gengs, pagi sama sore. Nah, untuk menghasilkan susu sapi yang terbaik, sapi-sapi juga dijaga kebersihannya loh. Kayak gini nih, sapinya dimandiin dulu ya. Hihihi. Nah, gengs, sekarang Oka lagi mandiin sapi-sapi nih. Sapi-sapi ini dimandikan sebelum masuk ke mesin pemerahan supaya dia itu lebih rileks dan hasil susu yang diperah juga itu lebih steril, geng. Kalau udah pada bersih, sapi-sapi dimasukkan ke kamar khusus untuk diambil susunya. Tuh, lucu ya, gengs? Tanpa harus diarahin, sapi-sapinya langsung mencari tempat dan siap untuk diperah. Setelah sapinya merasa nyaman, baru deh kita pasang alat vakumnya. Nah, gengs, kalau dulu ya kita merah sapi itu dengan cara manual pakai tangan kita. Sekarang semakin berkembangnya zaman, merah sapi ini sudah menggunakan mesin. Supaya apa? Satu, supaya sapinya tidak sakit kalau kita perah. Kedua, hasil yang diperah juga lebih banyak. Dan yang tiga nih, paling penting, lebih steril susunya. Nih, ini berapa lama mas kalau itu nanti? Ini 15 menit. 15 menit? Iya. Lanjut, gengs. Kalau alat sudah terpasang, susu akan mengalir ke tabung-tabung yang besar ini sampai penuh. Kurang lebih, ya 1000 liter, gengs. Mantap nggak tuh? Lebih mantap lagi nih, gengs. 1 ekor sapi bisa menghasilkan antara 15-20 liter susu, gengs. Widih. Gengsis, kalau udah diperah susunya, sapi-sapi ini selanjutnya diberi cairan antiseptik biar terhindar dari bakteri. Sips. Gengsis, sebelum bisa diminum, biasanya susu sapi dipasteurisasi biar aman, geng. Nah, pasteurisasi ini adalah sebuah proses pemanasan susu yang bertujuan untuk mematikan bakteri patogen alias bakteri berbahaya yang ada pada susu sapi. Geng, setelah tadi kita melakukan proses pemerahan susu, sekarang kita masuk kepada proses pasteurisasi. Nah, menggunakan mesin seperti ini, proses ini dilakukan untuk mendapatkan hasil susu yang lebih steril dan siap untuk kita konsumsi. Sampai kita pun harus steril, menggunakan hand glove, masker, dan tutup kepala seperti ini. Sekarang aku mau hidupin dulu ya. Bu, ini hidupin ya. For your info nih, geng, orang yang paling berjasa dalam penemuan pasteurisasi susu adalah ilmuwan asal Prancis, geng. Gak lain dan gak bukan adalah Bapak Louis Pasteur. Keren abis. Yuk, daripada geng eksis penasaran gimana proses pasteurisasinya, nyok, kita ceki-ceki. Sips, nyalain mesinnya dulu, gengs.
BTW, sebelum susunya dimasukin, sterilin dulu mesinnya. Tujuannya, supaya susu yang diminum nanti tetap terjaga kandungan gizinya. Kalau suhunya udah mencapai 80 derajat, baru deh masukin susunya. Terus tutup, supaya pasteurisasinya tetap terjaga, gengs. For your info nih, gengs, selama pasteurisasi, terjadi pencampuran antara susu dan lemak, gengs. Finally, setelah pasteurisasi selesai, tampung deh susu dalam wadah besar. Kemudian dinginkan, dan susu siap dikemas. Hihi. Susu emang eksis habis. Gengsis, susu udah lama jadi kebutuhan hidup manusia. Selain susu yang dimanfaatkan, sapi yang udah dijinakkan ribuan tahun lalu juga diambil bulu dan dagingnya loh. Kalau di Timur Tengah, susu biasanya difermentasi buat dibikin keju, gengs. Gengsis, susu diperkirakan mulai dikonsumsi sekitar 5.000 abad lampau. Hal ini diperkuat dengan temuan adanya protein susu yang menempel pada alat makan dan juga fosil gigi manusia. Sekitar abad ke-15, sapi perah mulai diternakan di seluruh dataran Eropa. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sapi-sapi perah mendapatkan perawatan, gengs, supaya bisa menghasilkan susu yang berkualitas. Gengsis, orang Indonesia mulai mengenal konsumsi susu sapi ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia. Mulai saat itulah rakyat Indonesia mulai minum susu karena melihat kebiasaan orang Belanda. And sampai sekarang, susu gak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari deh. Susu emang eksis habis. Gengsis, susu diolah jadi yogurt sih biasa. Gengsis sudah lihat olahan susu kekinian yang bikin hidup Gengsis lebih segar. Nih, siapin dulu nih bahan-bahannya, gengs. Ada buah stroberi dan mangga yang sudah di blender halus. Wait, bikin dulu krim susunya. Blender susu segar, susu rosella, dan tambahkan sedikit sirup. Kalau udah kecampur semua, gengs, siapkan wadah khusus untuk buat creamernya. Mantap! Ini dia nih, geng, rahasianya. Dimasukin nitro oksida yang aman buat makanan. Cakep! Next, aduk and aduk terus, gengs. Sip! Kalau udah siap, tinggal susun deh. Masukin es batu ke dalam gelas, tuang soda, terus jus strawberry, and jus mangganya. Biar makin mantap, kasih deh potongan mangga. Jangan lupa, tuang creamer di atasnya, gengs. Mantap! Yes! This is Long Island Smoothies. Gurihnya susu sapi bercampur buah segar membuat Gengsis nggak akan berpaling deh. Bikin seger-seger gimana gitu. Hahaha.